sampai buku wisuda dan bukti pendaftaran juga boleh, Mas. Tapi yang nggak boleh. Yang nggak boleh satu. Itu poinnya tuh. Jasa asli. Jasa asli itu. Itu putusan KPI pusat. Oke. Jadi Yang bulat. yang boleh jadi intinya itu PT UN menegaskan salinan ijazah Jokowi itu dan transkrip ini Tetap. bukan, tapi kalau aslinya Kembali ke Aslinya semua. kan aslinya itu yang tadi saya bilang harus dicek keaslian kertasnya, iya. tulisannya. jadi putusan ini juga belum 100% bisa membantu, Mas, karena yang penting kan aslinya sebenarnya. Iya. Ya juga sih. Nah, aslinya ini Ya, itu tadi ya. Kuncinya ada di Pak Jokowi ya. Iya. Nah, tapi dengan adanya tantangan ini tadi nih ya. Nah, kembali lagi nih ke tantangan Pak Jokowi kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo ya. Ini kira-kira nih selain ya akan apa namanya? Mungkin mengabaikan itu tadi. Kira-kira apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk menanggapi tantangan ini? Ya, mereka menanggapi tantangan ini dengan memanfaatkan celah hukum lagi, Mas. Itu lagi kan celah hukum mungkin nggak cuma sampai pra peradilan ya. Habis itu kan terus peradilan berlangsung sampai ya sama-sama capek lelah mungkin ya, baru kemudian pokok perkara mungkin ya seperti itu. Ini kayaknya akan dibikin lelah tanpa masuk ke inti materi kayaknya. Ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Tapi kalau saya sih optimis Pak Jokowi punya kayaknya. Sebab udah berani nantang. Biasanya kalau udah berani nantang, udah berani mempertanggungjawabkan Udah punya, ucapannya. belum punya. Tapi kayaknya menantang ini kayaknya bukan kali ini pertama deh. Iya. Kayaknya sebelumnya pernah kan? Ya kalau soal Akan tahdir gitu. Iya, ya, saya akan hadir ya. Ya. berkali-kali. Saya akan hadir. Ya. Bukan saya akan lawan, beda lagi. Nah, terus apa namanya? Tentang pra peradilan yang berulang terus ini. Nah, ini saran buat Mas Roy yang masih mengajukan pra peradilan. Jilid 4 ya, terus sama pra peradilannya Dr. Tifa ini. Kalau misalnya Dr. Tifa ini nanti pra peradilan, ini kan baru dakwaan ya, baru sidang perdana ya, pra peradilan. Nanti kalau misalnya nih Dr. Tifa diputuskan pra peradilannya seperti apa, terus ini seperti apa, saran buat Dr. Tifa maupun Mas Roy dari Om Riko dulu. Saran. Saran kalau saran terhadap putusan pra peradilannya mereka nanti. Oh, kalau mereka kan pasti tentunya berharap hakim mengabulkan pra peradilan ya. Supaya status terdakwa ini digugurkan sehingga menjadi balik lagi ke tersangka ya kan. Nah itu walaupun memang putusan setelah kemarin kan bukan bebas murni ya. Nah yang menariknya juga kan beberapa hari lalu kan itu sempat tuh rame di YouTube-nya Dr. Tifa yang menyatakan bahwa dia akan hijrah. Dia mengatakan bahwa hijrah dari kebisingan. Dia mengatakan bahwa tugas saya sebagai peneliti untuk polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah selesai. Tapi kalau misalkan untuk dihadirkan sebagai ahli ya Pak, siap membantu. Oh iya. Kalau itu ada jawabannya gitu ya, jelas ya kalau itu ya. Jadi mundur dari itu, tapi kalau misalnya dihadirkan dihadirkan untuk menjadi saksi atau apa tetap bersedia kan soal itu kan ya. Makanya dia kan sempat negesin lagi tuh di postingan media sosial lagi. Ini maksudnya bukan pengecut ya. Ya. Tapi memang tapi kan Pak Jokowi menyatakan lanjut aja ke pokok perkara. Kalau Pak Jokowi kan pokok perkaranya kan kasus pencemaran nama baik. Ya kan? Oh iya. Pencemaran. Beda lagi dong ya. Kalau Dr. Tifa sama Roy Suryo kan tuntutannya supaya dibuka aja. Dibuka. Iya, ijazahnya ada apa enggak gitu. Nah, tapi menariknya kemarin juga Dr. Tifa itu sempat curhat di sosial medianya dia bahwa meskipun kemarin sudah menyatakan mundur ya dari hiruk pikuk soal ijazah, terus akan fokus kembali ke profesi dia sebagai dokter. Tapi yang membuat buku kontroversi vaksin. Itu. Tapi Dr. Tifa itu kemarin juga curhat di sosial medianya dia itu bahwa dia tuh mendapat
tekanan yang sangat luar biasa. Nah ini tekanan yang sangat luar biasa ini seperti apa ya? Infonya, ini menariknya nih, infonya kaitannya pekan ini mau konvers lagi tuh, mau konvers. Iya. Tapi apakah konvers yang ini tadi? Kayaknya enggak juga sih, karena konvers yang ini tadi kan lebih ke pra-peradilan ya. Ini menarik. Nah kalau benar seperti itu, Pak Cip sama Pak Sunu punya pendapat seperti apa? Iya, kalau Dokter Tifa kan bilang bahwa ancaman, intimidasi, bahkan sampai upaya perampasan, sampai upaya pembunuhan Perampasan itu, apartemen ya. upaya pembunuhan itu terjadi pada periode 2000 Juni sampai Agustus 2026 ini. Sampai sekarang katanya masih ya? Iya, informasinya masih. Nah ini kan tentu apa ya, ada tekanan psikis ya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya juga ya gitu. Makanya mungkin dengan dia rencana nanti konferensi pers gitu kan mungkin akan terbuka siapa aja yang melakukan ini, dan ini juga jadi catatan buat kepolisian gitu ya untuk menindaklanjuti. Kalau kan tidak perlu harus ada laporan, kan bisa juga dengan semacam laporan model A ya, yang bisa langsung polisi tanpa ada laporan bisa langsung menindaklanjuti, karena ini kan sudah ada upaya-upaya pembunuhan gitu. Nah ini bisa jadi catatan buat kepolisian juga nantinya kalau Harusnya di sini LPSK juga main ya? harusnya ikut juga, karena kan menyangkut nyawa ini Iya. Iya. gitu. Terkait dengan peradilan, kalau kata saya ya sebaiknya ya sudah di stop aja gitu. Ya sampai pra-peradilan ini kan udah maju Ya, nih. terakhir lah gitu Nah, ya. kalau misalnya nanti putusannya apa ya udah terima aja, Iya. lanjutin gitu ya. Lanjutin. Menerima tantangan dari Pak Jokowi tadi. Iya. Oke. Pak Sunu. Kalau saya, ya namanya pra-peradilan itu kan namanya hak ya, hak setiap warga negara, dan itu tidak melanggar, ya itu hanya Dokter Tifa sama Roy Suryo gitu ya. Karena Dan negara berhak hadir untuk memfasilitasi itu ya. Terus yang kedua soal LPSK itu untuk melindungi, harusnya juga LPSK mengambil peran langsung, nggak usah diminta gitu ya Mas. Nah, itu terus ya mungkin ini akan jadi semacam nanti sejarah catatan hukum di negeri kita bahwa proses hukum yang cukup panjang, bertele-tele, akhirnya akan ada kepastian hukum, dan itu pun nanti kalau udah diputuskan sama sidang akhir pengadilan kan belum selesai, karena mungkin bisa PK, banding segala macam. Gitu. Jadi saya rasa satu masih panjang banget ini, menurut saya ya. Nah ini jadi pertanyaan kan, jadi pertanyaan terakhir dan mungkin jadi closing untuk dijawab teman-teman dan Sobat Sindo ya di kolom komentar. Jadi apa yang sebenarnya paling dibutuhkan publik terhadap kasus ini? Nah ya kan, ini perlu dikomentarin teman-teman, dikomentari Sobat Sindo di kolom komentar. Kita cukupkan dulu ya untuk komen kali ini. Sampai ketemu di komen berikutnya. Saya Teguh DH. Ada Mas Riko. Cipto. Sunu. Oke. Sampai ketemu di dokumen berikutnya.